Halo, selamat ketemu kembali di channel SMK Kristen 2 Klaten. Eh, Pada saat ini kita akan mengenal kembali yang namanya akuntansi. Ya, mungkin bagi yang sudah paham tentang akuntansi sudah tidak asing lagi ya. Tetapi bagi yang belum, kita akan lihat apa sih sebenarnya akuntansi itu dan apakah akuntansi itu sulit. Ya, sebenarnya enggak sulit. Jadi akuntansi itu mudah karena akuntansi itu hanya sebatas menghitung angka-angka, dan yang lebih penting itu adalah yang dibutuhkan tentang ketelatenan, kejujuran ya, kemudian kerapian. Jadi harus telaten. Jadi tidak seperti mungkin matematika yang perlu dengan rumus-rumus tertentu. Tapi untuk akuntansi itu sangat-sangat mudah. Ya, kenapa sih kita belajar tentang akuntansi atau kita mendalami akuntansi? Jadi akuntansi itu banyak dibutuhkan oleh usaha-usaha, baik itu usaha kecil ya, atau mikro, menengah, apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang berskala besar. Itu sangat sangat dibutuhkan karena baik usaha kecil, menengah maupun besar itu ingin melihat kemajuan usahanya. Apakah selama ini mendapatkan keuntungan atau tidak, bagaimana perkembangan perusahaan. Nah, salah satunya bisa dilihat dari hasil kegiatan akuntansi. Ya. Oke, kita mulai dari apa sih sebenarnya akuntansi. Jadi akuntansi itu adalah ilmu yang kita pelajari untuk mengelola sebuah kegiatan atau transaksi yang ada di dalam perusahaan. Jadi semua transaksi-transaksi yang ada atau peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan perubahan terhadap harta, hutang maupun modal perusahaan itu dikelola dengan ilmu yang namanya akuntansi. Nah, akuntansi itu berawal dari sebuah transaksi yang kita sudah pernah dengar, transaksi, dan banyak sekali transaksi-transaksi yang ada di dalam perusahaan. Nah, misalnya membayar listrik, membeli perlengkapan toko, membeli barang dagangan, membeli kendaraan, dan masih banyak lagi transaksi-transaksi yang ada. Nah, dari transaksi-transaksi itu baru kita catat pertama kali itu dalam yang namanya bukti transaksi atau dokumen. Ya, dokumen. Apakah dokumennya berupa faktur, kwitansi, ataupun nota. Nah, dokumen yang kita buat ini berdasarkan transaksi yang terjadi. Jadi transaksi itu kita identifikasi jenisnya, lalu kita buatkan bukti. Nah, dari bukti ini baru kemudian kita catat ya. Bukti ini kita catat ke dalam sebuah buku yang kita sebut dengan jurnal. Nah, pada prinsipnya jurnal itu untuk mencatat semua bukti-bukti yang ada tadi, untuk melihat transaksi yang sudah terjadi dan dicatat setiap saat secara kronologis. Jadi sesuai dengan urutan terjadinya transaksi. Nah, di dalam akuntansi itu ada beberapa jenis jurnal. Kalau
Untuk orang yang baru belajar akuntansi mungkin kita kenal yang namanya jurnal umum atau general jurnal. Tapi nanti setelah lebih lanjut kita belajar akuntansi, kita akan mengenal yang namanya ada jurnal khusus atau yang kita sebut dengan spesialis jurnal. Ada jurnal penerimaan kas, ada jurnal pengeluaran kas, ada jurnal pembelian, ada yang namanya jurnal penjualan dan jurnal memorial. Nah, dari jurnal ini kemudian kita melakukan proses classifying atau klasifikasi atau penggolongan. Jadi dari jurnal yang ada ini akan kita pindahkan ke dalam catatan berikutnya yang namanya buku besar. Ya, buku besar. Akun-akun yang ada, rekening-rekening yang ada kita pindahkan sesuai dengan namanya. Kalau namanya adalah kas, ya kita pindahkan ke buku besar kas. Kalau akunnya persediaan barang dagangan, ya kita pindahkan ke persediaan barang dagangan. Nah, itu namanya classifying. Kemudian setelah kita catat ke dalam buku besar atau kita posting, kemudian kita ringkas. Ya, dari buku besar yang ada, kita ringkas ke dalam satu daftar yang namanya neraca saldo. Ya, neraca saldo itu isinya adalah ringkasan akun-akun atau rekening-rekening yang ada beserta saldonya. Nah, setelah kita membuat neraca saldo, maka kadang-kadang kita akan lihat ada saldo yang ternyata belum sesuai. Nah, misalnya jumlah kas yang ada di dalam catatan, uang yang ada kok tidak sama dengan yang ada di bank. Nah, maka kita perlu melakukan penyesuaian. Maka dari neraca saldo itu kita buat yang namanya jurnal penyesuaian. Tidak semua akun-akun itu disesuaikan. Ingat, hanya yang mungkin belum sesuai saja. Tetapi kalau yang sudah sesuai ya tidak usah. Ya. Lalu tahap berikutnya adalah pelaporan. Jadi dari akun-akun yang ada di dalam neraca saldo itu kita buat laporan keuangan. Ya. Nah, laporan keuangan itu ada 5. Yang pertama laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, arus kas, dan satu lagi adalah catatan atas laporan keuangan. Ya, jadi simpel saja. Kegiatan akuntansi itu berawal dari transaksi, berakhir sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Hanya saja setelah selesai laporan keuangan ini dibuat, untuk kita mencatat ke periode berikutnya, maka masih ada satu lagi, yaitu membuat jurnal penutup atau yang kita sebut dengan closing entries. Ya. Nah, itu gambaran secara singkat tentang akuntansi. Jadi sebenarnya cukup mudah, pekerjaannya tidak banyak, tapi yang penting adalah ketelitian, kejujuran, ya, telaten. Nah, itu yang kita butuhkan di dalam akuntansi. Nah, jadi kalau kita simpulkan, akuntansi itu adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi satu, identifikasi, ya, 2, pencatatan, ya, ketiga yaitu penggolongan, dan yang keempat adalah peringkasan. Nah, setelah kegiatan keempat, maka dilanjutkan ke kegiatan kelima, yaitu pelaporan. Jadi pelaporan atas transaksi-transaksi yang terjadi di dalam perusahaan
dilaporkan dan kemudian nanti akan dilihat hasilnya untuk melihat kemajuan perusahaan. Ya, itu beberapa kegiatan yang ada di dalam akuntansi. Oke, nanti akan kita lanjutkan dengan materi-materi yang berikutnya yang juga berhubungan dengan akuntansi. Ya, jangan lupa like di channel ini dan subscribe. Oke, selamat bertemu kembali pada video-video selanjutnya. Terima kasih.